kalau ada Tuhan, ya kenapa ada bencana? Selama ini kan, kita berdoa kepada Tuhan untuk memohon tidak ada bencana, mohon selamat, sentosa, rezekinya lancar, tidak ada penyakit dan seterusnya kan. Ternyata setelah kita berdoa, ternyata tetap ada bencana ya, iya enggak? Itu pertanyaan klasik itu, yang dimunculkan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ateis itu. Ya nggak apa-apa. Itu tapi secara argumentasi itu menarik. Iya itu menarik. Kenapa itu tadi ya? Kalau ada Tuhan, kenapa masih ada bencana? Jadi nanti apa definisi bencana atau kerusakan atau kesedihan itu kan sebetulnya definisi yang muncul dari manusia itu sendiri ya. Jadi kalau kita menggunakan definisi yang lain dari alam misalnya, gunung meletus itu kan bukan lagi memunculkan bencana, tapi itu gunung itu sedang apa namanya, atau bumi sedang menyeimbangkan ya keseimbangan alam itu, dalam rangka untuk keseimbangan alam itu. Jadi ketika alam kandungan ini kandungan itu sudah berkurang, nanti gunung itu meletus mengeluarkan itu gas-gas dari dalam untuk menyeimbangkan gas-gas yang berkurang di permukaan bumi itu. Jadi gunung yang meletus itu kan tidak hanya mengeluarkan magma lahar, tetapi juga mengeluarkan gas-gas alam yang itu untuk mensuplai gas yang di alam luar itu berkurang. Itu yang kemudian gara-gara manusia itu kan ada hidup di pinggiran gunung itu, waktu gunung meletus atau apa erupsi, kemudian kan menjadi korban gitu kan. Itu yang kemudian manusia mengistilahkannya itu sebagai bencana gitu. Kalau dilihat dari sisi alam itu bukan bencana sih, itu siklus alam. Ya keseimbangan alam. Itu keseimbangan alam. Jadi Tuhan mengatur alam itu kan untuk mengatur segalanya, bukan hanya mengatur manusia tok gitu. Jadi kalau mengikuti manusia tok ya nanti sininya enggak apa namanya, keseimbangan alamnya tidak tercukupi. Kalau hanya mengikuti manusia, bahwa manusia tidak boleh tidak siap atau tidak boleh ada bencana misalnya. Nanti masalahnya kan alamnya sudah rusak, jadi harus diseimbangkan. Jadi prosesnya ya itu tadi, lewat longsor, lewat gunung meletus, erupsi, yang kemudian karena ada manusia di situ, akhirnya kan jadi korban. Jadi persoalannya itu bukan apakah Tuhan nggak ada kalau adanya bencana gitu. Sebetulnya nggak begitu sih. Sebetulnya kita yang salah memahami bencana gitu. Kita yang keliru ketika memahami bencana. Karena bencana itu kan itu keseimbangan alam, proses alam untuk menyeimbangkan alam, keseimbangan itu sendiri. Agak bulat itu bahas begituan itu. Bisa dipahami nggak kita? Jadi alam itu keseimbangan alam ya. Jadi alam itu butuh keseimbangan untuk menghidupi semuanya, bukan hanya manusia. Hewan, iya termasuk oksigen, nitrogen, unsur-unsur itu yang ada di dalam udara itu, yang ada di sekitar itu. Nitrogen, unsur nitrogen, macam-macam lah, saya nggak hafal itu ya. Makanya kan setelah ada erupsi gunung, nanti tanah di sekitarnya yang apa ketiban awune apa namanya ada ya abu vulkaniknya itu kan jadi subur. Iya,
Iya, ya itu tadi keseimbangan untuk menyeimbangkan alam. Karena unsur hara di dalam tanah kan sudah dikuras oleh manusia itu sendiri. Lewat tumbuh-tumbuhan, lewat pupuk dan sebagainya itu. Nah, sebetulnya PR kita sebagai manusia itu sebetulnya ada di mitigasinya itu loh. Mitigasi itu apa? Apa namanya mitigasi Mbak tadi ada yang mitigasi mitigasi bencana. Upaya atau tindakan penanggulangan, bukan hanya penanggulangan, pencegahan, pencegahan terhadap bencana. PR-nya itu bagaimana kita memitigasi bencana, mempredik, menangani seefektif mungkin sampai tidak atau seminim mungkin memunculkan korban. Jadi kalau ada bencana, tugas kita adalah memitigasi, mengevakuasi, termasuk itu kan, diusahakan seminimal mungkin terjadi korban. Kalau di negara sana sudah mulai berjalan ya. Kalau di kita kan anggaran untuk mitigasi itu yang jadi rebutan itu. Lagi-lagi itu anggaran untuk mitigasi jadi rebutan gitu kan, akhirnya nggak jadi mitigasinya. Anggaran untuk beli alat seismograf misalnya, alat yang itu loh, seismograf itu loh yang memprediksi getaran alam, getaran gunung meletus, yang pakai kayak gini loh, ini ada apa, kayak printer tapi sininya muter kan, seismograf. Itu kan seismograf lama itu yang sekarang ada itu. Termasuk memprediksi adanya tsunami kan taruh di laut itu. Jadi tugas kita sebetulnya memitigasi itu. Tidak, kita manusia tidak bisa menolak bencana atau menolak itu tadi ya, gejala-gejala alam itu yang kemudian disebut bencana. Tugas kita hanya memitigasi. Ya kayak gitu, memitigasi. Makanya kita perlu belajar untuk mitigasi bencana, penanganan bencana. Bencana itu bagaimana sifatnya, siklon tropis itu karakternya seperti apa, kemudian kita menanganinya bagaimana, kita sebagai manusia memitigasinya untuk meminimalisir korban bagaimana. Gunung erupsi, kalau gunung selamat erupsinya modelnya seperti apa, apakah yang langsung terbang ke sana terus menyebar, atau yang model kayak orang ngiler itu, apa namanya, erupsinya kayak ngiler ya itu ya. Terus nanti aliran laharnya kemana, ke timur, apa ke selatan, apa ke barat, gitu kan. Harus dipelajari yang seperti itu untuk memitigasi, untuk ya untuk memprediksi kalau Gunung Selamat lagi erupsi, itu berarti titik rawan yang kemungkinan menjadi akan memunculkan korban banyak itu di daerah mana, itu yang harus dimitigasi. Bukan kemudian kita memanggil paranormal untuk supaya tidak meletus gunungnya, bukan begitu ya. Itu cara lama begitu. Jadi kalau kita bicara teologi, ada maupun tidak ada bencana, Tuhan tetap ada itu.